Saudara, polisi menetapkan 13 orang tersangka dalam kasus kekerasan anak di tempat penitipan anak di Yogyakarta. Polisi menyebut tersangka kemungkinan bertambah dalam pengembangan kasus. Ruang aman anak terkoyak. Tempat penitipan anak di Umbul Harjo, Yogyakarta ini menjadi saksi bisu saat puluhan anak menjadi korban kekerasan. Salah satu orang tua korban mengaku curiga dengan gelagat anaknya yang tak ingin lagi kembali ke daycare. Di sini sama di sebelah mana gitu kan, ada dua pokoknya. Itu kan terus habis itu, adik kenapa? Enggak apa-apa gitu. Tapi setelah itu kan anak itu nangis, nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Berbekal laporan sejumlah orang tua korban, polisi menggerebek daycare tersebut pada Jumat lalu. Polisi mengidentifikasi 53 anak jadi korban kekerasan dari total 103 anak yang dititipkan. Polisi pun menetapkan 13 tersangka. Saat ini yang pasti sudah ditetapkan 13 tersangka ya. Dari 13 itu ada kepala sekolah, ketua yayasan, termasuk pengasuh ya yang ada di lokasi pada saat itu, termasuk yang lainnya yang memang berkaitan langsung dengan tempat penitipan ataupun daycare tersebut. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut daycare yang tengah diusut polisi tak punya izin operasi. Peristiwa ini menjadi evaluasi pemerintah Yogyakarta dan akan menyisir seluruh rumah penitipan anak di Yogyakarta. Men-sweeping semua tempat-tempat yang menyelenggarakan penitipan anak di Kota Jakarta, karena seperti yang kemarin terjadi itu kan tidak ada izin, belum ada, hanya ada yayasannya tapi tidak ada izin sebagai TPA. Korban dan pihak orang tua diberi pendampingan psikologis. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk membahas kasus kekerasan anak di daycare Little Aresia, telah bergabung bersama kami Komisioner KPAI, Ibu Dia Puspitarini, dan kriminolog Ibu Hanifah Hasna. Selamat malam, Ibu-ibu. Salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Valen. Selamat malam, Bu Dia. Selamat malam, Mbak Hanifah. Baik, saya ke Bu Dia terlebih dahulu. Bu Dia, ruang aman anak terkoyak. Apa saja temuan KPAI mengenai kasus ini? Jadi kalau KPAI mencoba untuk merangkum semuanya ya Mbak, memang kejadian seperti ini turut kami prihatin. Tetapi hampir setiap tahun sebenarnya pengaduan tentang daycare bermasalah itu selalu ada. Dan kami di KPAI ini sudah mendata beberapa ya. Kalau total daycare itu kan ada sekitar 3.000-an ya, 2.000 hingga 3.000 kalau menurut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tetapi diatur dalam Permendikbud 25 tahun 2018, di mana izinnya itu diberikan kepada Pemda, izin pendirian itu kepada Pemda dan pemerintah. Nah, banyak daycare itu yang belum berizin operasional, Mbak. Karena kebanyakan daycare itu izinnya jadi satu dengan PAUD, ya. Nah, KPAI sejak daycare di Depok beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu kan dari daycare yang sudah berdiri, berizinnya itu baru sekitar 10%. Nah, kenapa hal ini menjadi penting? Karena ini nanti akan berkaitan dengan satu, sistem pengawasan, kemudian yang kedua sertifikasi, yang ketiga juga keterlibatan masyarakat sekitar. Nah, di daycare ini kami melihat masyarakat tahu, tetapi orang tua ini tidak diberikan akses untuk bertemu ataupun melihat secara langsung sarana prasarana di dalam ataupun kegiatan daily activity anak-anak. Nah, kemudian kami juga melihat Mbak, kebetulan hari ini tadi saya bertemu dengan salah satu anak korban walaupun tidak secara langsung. Kemudian ada beberapa pengaduan juga kepada kami bahwa ternyata memang sudah sejak lama ya Mbak, hampir 10 tahun dan anak-anak ini tidak hanya tahun ini saja yang mengalami demikian, jadi beberapa tahun yang lain. Nah, kami melihat, KPAI melihat bahwa ini ada semacam SOP ya, semacam, jadi saya kurang tahu apakah itu sesuatu hal yang dipedomani bersama-sama
nanti kalau ada anak seperti ini nanti perilaku yang diberikan seperti ini ya, misalnya dibedong, ditali dan lain sebagainya. Terus kemudian orang tua hanya mengantar sampai depan pintu saja, pintu gerbang, tidak boleh masuk dan lain sebagainya, sehingga semua anggota ataupun di situ ada sivitas ya, sivitas akademika, misalkan di situ ada pengasuh, kemudian ada pendamping, kemudian ada banyak hal, orang-orang di situ juga memedomani itu bahwa ya nggak boleh masuk dan tidak boleh mendapatkan akses yang lebih banyak. Iya. Jadi nampaknya harus diusut karena ya Mbak, kejadian seperti ini tidak terjadi di daycare, di kasus daycare Depok, dan tidak terjadi juga di kasus daycare Pekanbaru ataupun di Tebet. Jadi ini yang mungkin memang kami katakan agak mengagetkan begitu ya, dan Iya. dengan jumlah korban yang sekian banyak gitu. Ya, seolah ada SOP yang diterapkan ataupun juga yang jadi aturan oleh pemilik daycare terhadap para pengasuh anak-anak di sini. Bu Hanifah, saya juga ingin menanyakan, sebenarnya kalau melihat dari dugaan yang disampaikan oleh Bu Diah tadi, sebenarnya apa yang terjadi pada psikologis pelaku untuk kemudian berbuat tega pada anak-anak? Oke, baik. Kalau kita melihat dari yang dipaparkan oleh Bu Diah tadi, ada SOP. Ketika ada SOP, sebetulnya itu sesuatu yang harus diikuti gitu ya, harus dipatuhi. Tetapi pada dasarnya masing-masing orang punya hati nurani yang berbeda-beda. Ada yang memang dia memiliki kriminal mind, ada yang memang dia menjadi orang baik. Tetapi karena dia terikat dalam pekerjaan, misalnya SOP-nya memang seperti ini, kalau tidak berarti dia tidak bisa bekerja di sini. Berarti ada hal-hal tertentu terkait individu, misalnya kebutuhan pekerjaan, sehingga dia tidak bisa melepaskan diri dari tempat ini. Dan di samping itu mungkin belum ada yang menyampaikan whistleblower itu tidak dilindungi, sehingga dia bingung kalau dia menyampaikan kepada orang lain atau dia mau melapor harus melapor kemana, sehingga orang-orang yang berada di dalam kebingungan ketika mereka tahu sebetulnya ada sesuatu yang terjadi di dalam yang tidak sesuai dengan nurani, begitu Mbak Valen. Posisi anak di sini rentan jadi korban kekerasan, bahkan juga ada orang tua yang mengaku bahwa mereka dipaksa untuk tidak mengadu apapun terhadap orang tua apa yang terjadi di daycare itu sendiri. Nah, anak-anak ini juga terkesan sulit untuk membela diri. Bagaimana sebenarnya orang tua harus tahu cara mengenali ada tindak kekerasan yang terjadi? Oke, baik. Kondisi anak-anak yang dia belum bisa berbahasa dengan cara yang baik, itu menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi pelaku. Ini ada celah yang sangat-sangat dimanfaatkan, karena secara verbal mungkin anak-anak tidak bisa menyampaikan kronologinya. Tetapi bagaimanapun juga, sebetulnya yang bisa ditangkap itu bukan hanya kata-kata dari anak-anak, tetapi bahasa tubuhnya. Sehingga yang harus diketahui oleh orang tua adalah ketika pulang dari tempat daycare itu atau sebelum berangkat, bahasa tubuhnya menunjukkan apa? Karena bagaimanapun juga bahasa tubuh itu lebih dari 1000 kata. Apakah dia ketika mau diantarkan itu dia dalam kondisi yang riang gembira, atau dia ketakutan, atau dia tiba-tiba sakit perut, berarti kan ada psikosomatis yang membuat anak merasa takut berada di tempat itu. Bagaimana setelahnya ketika pulang? Apakah dia menjadi anak yang tantrum, atau anak yang justru pendiam tidak punya respon apapun? Bagaimana tidurnya? Pola tidurnya seperti apa? Apakah sering terbangun saat malam, sering menangis, berkeringat dingin? Bagaimana cara dia itu bersosialisasi? Apakah permainannya selalu menunjukkan kekerasan dengan misalnya mengikat benda-benda tertentu, atau melakukan kekerasan terhadap binatang atau bonekanya atau anak-anak lain yang berada di sekitarnya? Sebetulnya kondisi-kondisi seperti ini sudah menunjukkan sinyal bahwa anak-anak kita dalam kondisi red flag, berada di tempat yang tidak tepat. Begitu Mbak Valen. Oke, Bu Diah, saya ingin menanyakan terkait kasus ini, apakah seluruh orang tua yang menitipkan anak ini sudah melapor ke KPAI? Ke KPAID Kota Jogja dan UPTD PPA ya, serta Polresta Kota. Ada juga yang melapor ke KPAI. Sepertinya bisa bertambah Mbak, karena tadi saya mendapatkan informasi juga dari warga sekitar, ada yang beberapa tahun sebelum kejadian ini ya, sebelum terbongkar ini juga anaknya mengalami perubahan. Cuman orang tua baru ketika kasus ini terkuak begitu. Nah, kami menyarankan kepada seluruh orang tua yang pernah menitipkan anaknya
di daycare ini untuk berani melapor. Baik. Jadi jangan ikut pada yang sekarang saja. Dan saya ingin menegaskan kembali, Mbak. Jadi kalau yang dimaksud ada 103 anak, kemudian 53 anak itu yang mendapatkan kekerasan secara langsung. Tetapi kita juga harus melihat dari 103 ini, sisanya itu, maaf ya saya mengatakan kok sisa ya. Baik, singkat saja Ibu. Di luar 53 itu juga sebenarnya korban loh Mbak. Maaf, mereka juga melihat, mereka juga mendengar. Mereka mungkin tidak secara langsung ya, tetapi mereka juga berhak untuk mendapatkan pendampingan psikososial. Dan orang tua jangan mengindikasi bahwa anak saya tidak ada kekurangan fisik sama sekali atau luka, tidak boleh. Tetapi dari sekian anak itu tetap harus mendapatkan pendampingan psikososial. Baik, Gitu, Mbak. Selain luka fisik ada juga dugaan luka psikologis yang ini patut untuk kemudian dikawal dan juga diperhatikan lagi-lagi untuk kesehatan anak. Terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami Kompas Malam Kompas TV, Komisioner KPAI Ibu Diah Puspitarini dan juga kriminolog Ibu Hanifah Hasna. Selamat malam Ibu-ibu, terima kasih. Selamat malam Mbak Valen, selamat malam.